Jumpa lagi dengan saya Kang Abin. Semoga sahabat tidak bosan dengan celoteh ide dan gagasan saya. Malam ini saya ingin mengupas tema 7 ciri orang yang melakukan pesugihan. Yang pertama, biasanya orang yang melakukan pesugihan selalu diberikan umur yang panjang. Mungkin di sini Tuhan coba menyadarkan hambanya agar kembali kepada jalannya. Namun apa daya, orang yang melakukan pesugihan tentu dia akan lebih taat kepada bosnya di luar Tuhan. Makanya disitulah kenapa letak diberikan umur panjang pesugihan, orang yang melakukan pesugihan itu. Yang kedua, biasanya orang yang melakukan pesugihan itu matinya tidak wajar. Mati memang kehendak Tuhan. Namun jika kita melihat orang-orang yang kita yakini melakukan pesugihan, tentu dalam menjelang kematiannya sangat aneh dan di luar akal. Ada yang terbakar, ada yang tiba-tiba mati dipatok ular dan lain-lainnya. Situ berarti isyarat seorang melakukan pesugihan itu apakah dia sudah selesai perjanjian dengan bosnya atau mungkin bosnya marah. Yang ketiga, dia menyekutukan Tuhan. Buat orang yang melakukan pesugihan, Tuhan itu sudah tidak lagi penting. Dia hanya mau mengabdi kepada bosnya yang memberikan sebuah kekayaan yang mungkin diinginkan oleh semua orang, termasuk oleh pesugihan itu sendiri, sehingga apapun dia akan terus bersama bosnya dan menyampingkan Tuhan. Yang keempat, biasanya rumah orang tempat pesugihan itu walaupun mewah namun terlihat angker. Nah, ini yang menarik buat saya. Kenapa begitu? Ada beberapa orang mengatakan, termasuk saya juga melihat dan meyakini ada orang yang melakukan pesugihan, di rumah mewah itu tidak seperti terlihat rumah. Kadang terdengar suara binatang, kadang terdengar suara-suara yang bikin membuat bulu kuduk kita merinding. Mungkin rumah dia dihuni oleh bosnya, atau mungkin rekan-rekan, atau mungkin sesuatu yang disuruh oleh dia, termasuk tuyul atau yang lainnya, atau binatang, sehingga rumah semewah apapun itu akan terlihat angker. Yang kelima, biasanya aura dari yang melakukan pesugihan itu tidak akan terpancar. Mukanya akan terlihat gelap, mukanya akan terlihat seram. Ya mungkin bisa saja kita menganalogikan bahwa muka pesugihan itu mirip dengan bosnya. Ya, namanya dia nurut, pasti dia akan mengikuti apa yang diperintahkannya, menjauhkan dari agama, sehingga wajah-wajah mukanya itu terlihat gersang sekali. Yang keenam, biasanya pelit. Kenapa dia pelit? Karena memang ketika dia mencari ingin kaya itu tentu dia mengorbankan keseluruhan jiwa raganya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga dia tidak mungkin berbagi kepada yang lain. Karena apa? Karena itu bagian dari pantangan pantangan dan perintah dari bosnya. Bahkan jangankan buat orang lain, buat dirinya saja. Jika Anda pernah mencurigai dan main ke rumah orang yang mau pesugihan, tentu yang kita temukan makanannya biasanya itu nggak jauh dari yang murah meriah. Padahal kan dengan uang yang begitu banyak harusnya makannya mewah dan jalan-jalan kemana gitu loh. Tapi bagi orang pesugihan tidak, lucu kan, duit banyak tapi dia tidak bisa menikmati. Yang ketujuh, ini yang terakhir, biasanya ending dari kekayaannya itu ketika dia meninggal
ini akan menjadi malapetaka bagi anak-anaknya. Kenapa seperti itu? Mungkin saja bosnya hanya memberikan kekayaan kepada orang tuanya, tapi anaknya tidak boleh. Itu yang membuat kita bisa lihat bahwa ketika kita mencurigai orang melakukan pesugihan, begitu dia meninggal, maka warisannya menjadi malapetaka bagi anaknya. Ada yang berantem, ada yang ribut, bahkan yang lucunya habis dalam waktu sekejap. Sahabat yang baik, itulah 7 analisa yang coba saya paparkan. Jika ketujuhnya melekat seperti itu, maka dengan sendirinya teman-teman pun akan merasa yakin. Mungkin juga teman-teman lebih tahu dari saya ketika mengurai kriteria orang yang melakukan pesugihan. Tapi itulah pesan saya yang terakhir, apapun yang kita lakukan itu harus selalu Allah sertakan, karena disitulah sesungguhnya kita hidup dan menjadi manusia. Sampai jumpa lagi di Kang Abid. Semoga sahabat tidak jenuh, tidak bosan mendengar celoteh-celoteh saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan.